Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Samsuri, Kepala SMP 1 Bandung atau yang familiar disebut dengan Sabah 1 Bandung. Alhamdulillah, pertama kami ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai orang pertama pengawal pendidikan ini sampai hari ini kita masih dikaruniai kesehatan. Mudah-mudahan syukur kita pagi hari ini betul Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat sebagai tambah amal kebaikan kita sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mudah bersyukur kepada ibu pendidik yang saya hormati. Berikutnya salam hormat kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, Bapak Rahati P. Bintang SD MSI, selaku Komandan Dispendikpor Kabupaten Tulungagung. Semoga beliau bersama jajarannya tetap dikaruniai kesehatan. Saudara-saudara yang saya hormati, kita semua adalah seorang pendidik. Untuk itu mari kita awali dengan salam pendidikan. Salam pendidikan. Kuatkan iman, haluskan budi, cerdaskan otak. Mudah-mudahan kita selaku pendidik ke depan tetap sehat dan bisa menyiapkan generasi-generasi kita untuk 10-20 tahun yang akan datang. Semoga kita tetap sehat. Anak-anak akan kita lesatkan pada zaman 10-20 tahun yang akan datang. Semoga sukses. Bu Bapak yang saya hormati, saudara-saudara pendidik, SMP 1 Bandung termasuk bagian dari 48 SMP negeri di Kabupaten Tulungagung yang dalam hal ini Sabah turut andil berperan dalam menyusun best practice. Apa itu best practice? Kalau menurut hemat saya, sederhananya adalah praktek-praktek baik yang kita bisa lakukan di Sabah ini. Nah, tentu Bu Bapak yang saya hormati, praktek-praktek yang kami lakukan di Sabah tidak bisa lepas dari visi dan misi sekolah serta tujuan, di mana Sabah memiliki visi unggul dalam prestasi dan berbudi pekerti luhur yang dilandasi iman dan takwa serta berbudaya lingkungan. Perlu digarisbawahi kata iman dan takwa, budaya lingkungan. Ini penting Bapak Ibu untuk menjadikan pedoman semua program-program sekolah yang mengharuskan menuju ke arah itu. Itulah cita-cita sekolah. Tentu Bapak Ibu dalam menyusun satu program sekolah, di samping kita harus mencermati visi dan misi serta tujuan sekolah itu, awal sekali kita harus tahu tentang potret daripada rapot pendidikan kita. Nah, dari situlah Bapak Ibu, setelah kita melihat, mencermati, mengamati daripada potret pendidikan, potret rapot pendidikan Sabah, sehingga kami melakukan upaya untuk melakukan tindak lanjut. Hal pertama yang ingin saya lakukan, hal yang pertama yang sedang kami lakukan, dan hal pertama yang sudah kami lakukan, sedang dan akan kami lakukan adalah, yaitu begitu sangat pentingnya keberadaan tim pengembang sekolah. Ya, tim pengembang sekolah ini penting untuk memikirkan lembaga yang sebesar ini. Siapa saja mereka itu? Antara lain adalah kepala sekolah, tentunya wakil-wakil kepala sekolah,
para koordinator di sekolah kita ini di bidangnya masing-masing, kemudian komite sekolah, dan alhamdulillah kami sudah punya paguyuban yang kami libatkan, paguyuban kelas, dan tidak lupa juga kami juga melibatkan seluruh siswa yang diwakili oleh OSIS. Inilah yang kami sebut dengan tim pengembang yang merumuskan program-program sekolah 1 tahun ke depan. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu, hal yang pertama ingin kami cermati adalah sumber dana. Karena lambang atau logo Jawa Timur belum berubah, sampai sekarang masih Jer Basuki Mobil. Jadi semua kegiatan, program-program sekolah itu tidak lepas dari penganggaran. Kita tahu Bapak dan Ibu yang saya hormati bahwa sumber dana sekolah di Kabupaten Tulungagung itu ada 2 hal. Yang pertama adalah bantuan operasional sekolah atau BOS, kemudian dana rutin. Disitulah kami melihat perolehan data 1 tahun sekian yang kemudian nanti akan kami petakan kepada kegiatan-kegiatan itu. Penting saya sampaikan di sini bahwa sumber dana 2 tadi kami fokuskan pada tahun ini untuk adanya penganggaran yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan atau inovasi-inovasi program-program yang berbasis kegiatan siswa. Di sisi lain memang ada satu hal yang dilema untuk Sabah. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan revitalisasi gedung, dan tentunya ini juga butuh penganggaran-penganggaran lain di sarprasnya. Namun kami tetap fokus, hal yang utama adalah penganggaran di berbasis kegiatan siswa. Ini penting Bapak Ibu saya sampaikan. Nah, adapun beberapa penganggaran yang mengarah kepada kegiatan siswa itu antara lain adalah berkaitan dengan budaya lingkungan. Di Sabah ini kita sudah tidak asing lagi, di sana ada ekstrakurikuler yang hari ini untuk olahraganya kita fokuskan kepada bola voli. Walaupun dalam evaluasi mohon maaf memang belum bisa mencapai satu kejuaraan, namun ini bukan satu hal yang kami harus berhenti sampai di situ. Kami harus terus evaluasi. Kemudian Bapak dan Ibu yang sekalian saya hormati, bahwa di Sabah juga punya potensi dari sisi anak-anak kita. Antara lain yang tidak kalah penting saya sampaikan di sini adalah keberadaan dalang kecil kita. Nah ini Bapak Ibu. Sehingga keberadaan dalang kecil kita ini harus kita buat satu inovasi yang pada akhirnya nanti akan menjadi maskot di Sabah ini. Syukur-syukur kalau kita punya nama besar di tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional sekalipun, atau bahkan internasional. Ya, internasional. Sebentar masih rekaman. Titip Mas Sudi. Bapak, kami lanjutkan. Kami punya 3 dalang, ditambah lagi 1 dalang di kelas 7 ini. Memang kami masih dalam rangka penyiapan. Nah, untuk posisi dalang kita ini memang kami fokus sekali Bapak Ibu, karena keberadaannya, potensi yang dimilikinya adalah luar biasa. Sehingga ketika kami menemukan potensi yang luar biasa yang tidak banyak dimiliki oleh anak-anak yang lain ini, kami kembangkan, kemudian kita lakukan sebuah perencanaan bagaimana latihannya, kemudian bagaimana nanti ke depannya seandainya nanti ada gelar dalang cilik barangkali tingkat provinsi, tingkat nasional. Kami merencanakan semua itu. Alhamdulillah, ketika kami ditunjuk sebagai salah satu dari 5 sekolah Jawa Timur yang mewakili Jawa Timur untuk tampil di
Taman Mini Indonesia Indah. Kami pun juga bisa merencanakan, menyiapkan, bahkan persiapannya ini luar biasa. Kami lakukan pagelaran di sekolah, kami lakukan pagelaran di taman bakat siswa di Kabupaten Tulungagung sana. Dan alhasil akhirnya tim berangkat juga ke Jakarta. Walaupun akhirnya memang kita belum memperoleh satu prestasi, tapi sebelumnya, event-event sebelumnya, kita sudah menjadi juara khusus di tingkat provinsi, juara khusus di tingkat nasional. Bahkan ada satu hal lagi menarik dari salah satu anak kita ini, ada seni, bakat seni yang dimiliki, ya, atau urgent piano internasional. Ini satu hal yang membanggakan bagi saya. Nah, dari sisi itulah maka kami mengarahkan seluruh potensi-potensi yang ada di sekolah kita ini, utamanya sumber dananya kita arahkan ke kegiatan-kegiatan yang berbasis siswa. Bapak, tidak lupa kami sampaikan hal-hal yang melekat kaitannya dengan tugas kewajiban kepala sekolah, antara lain adalah manajerial, supervisi, kemudian kewirausahaan. Manajerial sudah kami lakukan dengan stakeholder yang ada, kemudian supervisi kami lakukan setiap saat, ya. Kemudian sebalik itu secara klasikal maupun secara mandiri. Dan kemudian perlu diketahui Bapak dan Ibu, satu hal lagi terkait dengan tugas kepala sekolah adalah kewirausahaan. Nah ini Bapak Ibu, kewirausahaan penting kami angkat di sini. Kenapa demikian? Karena kami menganggap Sabah punya 1.100 siswa plus GTK, yang itu saya namakan pasar yang tidak pernah tutup, pasar yang tidak pernah tutup. Maka potensi itu kami lihat, lalu ternyata pada sisi kopsis kita perlu dikembangkan. Kita harus mendatangkan orang luar, ya, orang luar supaya mengelola secara khusus. Dan alhamdulillah hasilnya lebih baik daripada dikelola orang internal, karena kalau di internal Sabah nanti yang mengelola tentu nanti akan mengganggu kegiatan yang lain. Nah, ini kami hadirkan orang luar. Hasilnya setiap bulan laporan luar biasa, luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu, kita juga akan menggalang kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, ya, lembaga-lembaga lain. Mohon maaf, ini memang belum kami lakukan, tetapi kami sudah punya komitmen untuk kita studi banding, ya, studi banding ke lembaga lain, dan kami sudah melakukan komunikasi. Insya Allah nanti kami akan besarkan kopsis kita. Yang kedua, Bapak Ibu, selain kopsis kita juga punya potensi lain adalah kantin. Nah, kantin sekolah, mohon maaf, ini perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa Sabah saat kita menerima revitalisasi gedung yang luar biasa banyaknya ini, dampaknya kantin tidak menjadi milik kita lagi, artinya tergusur. Sabah tidak punya kantin. Satu kantin yang berada di pojok sana itu menurut saya belum sempurna atau belum standar untuk sekolah yang harus menjaga kebersihan, kemudian kesehatan dan seterusnya. Masing kantin ini punya MOU dengan sekolah yang akan kita evaluasi setiap 1 tahun sekali. Alhamdulillah perjalanannya kita dapat saksikan. Ini adalah hasil karya dari pada tim pengembang sekolah yang awal kita rumuskan, kemudian kita laksanakan, dan saat ini sedang dalam evaluasi. Kantin kita semoga menjadi sumber lain dari kesejahteraan warga sekolah, insya Allah. Berikutnya adalah IKM, implementasi kurikulum merdeka. Akun belajar kami wajibkan untuk penggunaan akun belajar daripada GTK kita harus 100%. Kita masih berproses ke arah situ, ya, karena ternyata ada kendala teknis dan sudah kami lakukan komunikasi koordinasi dengan operator dinas pendidikan. PMM, insya Allah buku kita di kelas 7 ini satu kebanggaan Bapak. Di kelas 7 pada tahun ini kita sudah punya buku kurikulum merdeka 100%. Bahkan tahun ini
kita merencanakan untuk kelas 2 nanti, insya Allah tahun depan, tahun pelajaran baru kita juga sudah punya buku kurikulum merdeka 100%, insya Allah Bapak Ibu. Hal yang tidak kalah penting terkait dengan implementasi kurikulum merdeka di kelas 7, Bapak dan Ibu, anak-anak punya proyek P5 ya. P5-nya anak-anak ini luar biasa. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru kelas 7 yang sudah bisa bersama-sama dengan anak-anak berkolaborasi, bersinergi mengangkat proyek P5-nya anak-anak ini, yang alhamdulillah kalau tidak salah hari ini sudah sampai dengan panen raya yang ketiga. Ini luar biasa. Kita bisa saksikan pada yang pertama dulu ada demokrasi, ada pesta demokrasi. Anak-anak OSIS kebetulan waktunya reorganisasi dan betul-betul disabat dilakukan pemilu OSIS yang kita bisa saksikan di dokumentasi. Alhamdulillah berhasil, luar biasa. Kemudian kita melakukan penguatan kepemimpinan kepada anak-anak yang terpilih. Yang kedua, kemarin itu kita juga pernah panen raya juga berkaitan dengan kearifan lokal, jajanan khas Tulungagung. Bersamaan dengan Disnatalis Sabar, kita gabung dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bertepatan dengan tahun 1444 Hijriah ini kita gelar selama 3 hari. Luar biasa, di setiap kantin-kantin anak-anak itu ada jajanan-jajanan khas Tulungagung, dan itu karya anak. Ini akan teringat sampai kapanpun, sehingga anak-anak ini nanti suatu saat kelak anaknya, cucunya barangkali butuh jajan, tidak perlu beli, kita buat, karena akan teringat pada saat mereka kecil di Sabar dulu pernah diajari membuat jajanan khas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga pernah membuat tempe. Ini kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Luar biasa, kami pun juga turut mencicipi ya. Hebatnya anak-anak kita bersama Bapak Ibu guru pembimbing, sehingga 3 panen raya ini bisa kita saksikan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa prestasi akademis, non akademis tidak bisa kami sebut secara menyeluruh. Antara lain literasi kemarin juga mendapatkan prestasi di tingkat Kabupaten Tulungagung, yang mana ini bukan satu kebetulan juga, ya, bukan satu kebetulan. Dalang ini atau yang membuat cerita itu di kegiatan literasi ini memang kita rencanakan, kita programkan awalnya, kemudian kita bimbing, lalu akhirnya ada event dan kita ikuti, itu ternyata bisa meraih satu kejuaraan. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, semua ini memang tidak satu kebetulan, kita memang butuh perencanaan yang hebat ya. Kemudian kita butuh pelaksanaan, lalu tentu kita ada evaluasi ya, secara terus menerus ya. Saya kira ini apabila kita bisa lakukan secara intens, insya Allah Sabar akan bangkit kembali setelah pandemi 2 tahun kita tidur ya. Tetapi prinsip kita Sabar dengan Pak Komite selalu bersinergi dan berkoordinasi. Mari marwah Sabar kita kembalikan seperti kehebatan Sabar di tahun-tahun sebelumnya. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Semoga kita sebagai seorang pendidik tetap sehat dan kita tetap mengawal anak-anak kita nanti sampai dengan dewasa, sehingga siap pada zamannya untuk menghadapi masa 10-20 tahun yang akan datang. Insya Allah demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Sekali lagi salam sehat, salam hormat kepada panjenengan semua. Semoga kita tetap sabar membimbing anak-anak kita ini. Banyak salah yang saya sampaikan, tentunya saya harus minta maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.